kita duga dilakukan oleh pemerintahan Desa Sumur Kondang, Kabupaten Karawang. Nah, ada beberapa hal yang kita jadikan laporan. Yang pertama adalah bahwa kita menduga bahwa kepala desa ini melakukan intervensi terhadap salah satu perusahaan yang ada di Desa Sumur Kondang dalam hal pengelolaan limbah. Nah, jadi seharusnya perusahaan limbah ini kan harusnya B2B atau bisnis to bisnis dengan orang yang profesional, dengan badan hukum yang profesional. Tetapi ketika kemarin ada pergantian vendor pengelolaan limbah oleh perusahaan tersebut, ternyata kepala desanya nggak terima. Dan kepala desa itu justru memberikan beberapa kali surat, yang mana surat itu sangat tegas menyatakan bahwa tidak boleh ada kerjasama dengan perusahaan manapun kalau perusahaan itu tidak memiliki rekomendasi dari desa. Dia mewajibkan harus ada rekomendasi dari desa. Padahal kalau secara hukum namanya rekomendasi itu kan tidak bersifat wajib. Rekomendasi itu boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Artinya ini adalah pemahaman yang ngawur bahwa harus ada rekomendasi untuk bisa bekerja sama. Apalagi kepala desa urusan dengan perusahaan kan itu sangat jauh ya. Artinya dia hanya administrasi urusan kewilayahan atau pemerintahan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang sangat mengejutkan bagi kami bahwa kami mendapatkan informasi bahwa kepala desa Sumur Kondang beserta jajaran pemerintahannya ini dia mengajukan permintaan sewa jalan. Nah, ini yang sangat mengejutkan. Permintaan sewa jalan ke siapa? Ke salah satu perusahaan. Oke. Dia meminta 200 juta per tahun. Nah, tapi yang kita pertanyakan adalah itu jalan siapa? Karena setahu kita itu adalah untuk kepentingan publik atau jalan umum. Ketika ditanya atau ditelusuri, mereka tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas jalan itu. Nah, sehingga ya kalau kita kaitkan dengan konteks undang-undang tindak pidana korupsi, ada beberapa pasal yang mungkin nanti akan diklasifikasikan ke dalam tipikor, karena yang namanya pejabat negara, pejabat pemerintahan itu tidak boleh meminta sejumlah uang, barang dan sebagainya itu kepada pihak swasta atau pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Artinya di sini kami meminta kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang beserta jajaran untuk melakukan telaah dan penyelidikan terhadap laporan yang kami ajukan di hari ini, karena jangan sampai nanti banyak perusahaan-perusahaan yang kabur keluar Kabupaten Karawang yang menimbulkan efek domino bagi iklim investasi yang ada di Karawang. Jadi jangan sampai perusahaan ini takut diganggu oleh pemerintahan desa yang memang tidak tahu asal-usul ataupun dasar hukum yang dijalankan. Ini akan berbahaya bagi pemerintahan. Jadi saya minta juga kepada Pak Bupati untuk mengecek langsung permasalahan ini, dan kalau bisa ya diberi sanksi kepala desa yang seperti ini ya. Jadi kami menegaskan akan terus mengawal agar perkara ini bisa lanjut terus di kejaksaan. Berarti yang dilaporkan kepala desa atau ada perangkat desa lain yang juga dilaporkan? Kalau yang kami laporkan adalah kepala desa beserta perangkat, artinya satu jajaran semua yang kita laporkan. Yang terlibat di dalam hal ini? Ya, pimpinannya kepala desa, tapi kami yakin pasti ada pihak-pihak lain yang juga ikut dalam proses ini. Pasal yang dituduhkan apa terhadap persoalannya? Yang pertama pelanggaran terhadap undang-undang desa. Yang kedua undang-undang tipikor, ada beberapa pasal. Nah, Oke, terima kasih.